Pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas mulutnya, segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti suatu timbunan. Ia menyimpan samudera dalam wadah penampungan. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Ia memberi perintah, maka semuanya ada. Mari dan kita bagi diri. Saya memberi waktu sejenak untuk kita semua berdoa secara pribadi. Kemudian saya habiskan ibadah. Mari kita berdoa. Hamba habiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Diberkatilah kami semua. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab tahun 2023 tanggal 15 Oktober Allah Immanuel itu tetap sempurna menyertai kita semua, memberkati pribadi kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan memberkati koros kita sampai hari ini. Dan terima kasih kepada Tuhan karena tidak ada doa-doa kita yang tidak dijawab. Walaupun belum dijawab, Tuhan melihat sampai di mana kesetiaan kita. Dan sebab itu terima kasih pada pagi hari ini ada waktu lagi kita berjumpa dengan Tuhan. Menaikkan puji-pujian kita untuk Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan. Supaya kita semua diberi kekuatan di dalamnya. Dan pada pagi hari ini orang muda terpanggil Pak yang akan memimpin ibadah ini, dan Letnan Sen akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan didukung oleh tim singers, tamborin, musik, dan multimedia. Terima kasih kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan terima kasih peserta penataran yang telah mengikuti penataran di Semarang dengan pertolongan Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan saya melatih mereka selama 3 hari, mereka memperoleh juara 2 se-divisi Jawa Bali dan divisi Jawa Bagian Barat. Itu saya hanya latih 2 kali dalam keadaan sakit. Kalau sehat bisa se-Bandung juaranya. Terima kasih semua juga karena anugerah Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Komandan Divisi Mayor Kriston hari ini. Terima kasih kepada Sekretaris Pelayanan Wanita Divisi Mayor Murti hari ini. Terima kasih bagi Sekretaris Program Mayor Justinus UP bersama dengan Seira. Terima kasih bagi Sekretaris Bidang Administrasi Mayor Wilna UP yang hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Juga Bapak Komisioner, meskipun Ibu masih dalam pemulihan kesehatan karena sebentar sore mereka lagi akan mengambil bagian
untuk rally PKW. Kiranya semua Tuhan hadir bersama dengan kita. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Kepada Komandan Divisi bersama Ibu Mai Rupe bersama dengan Ibu Seda bangkit berdiri, kita salut 3 kali bersama-sama. Kita semua bangkit berdiri. Supaya karena begini, mungkin itu macam kalau Maya Kristen mereka sudah kenal. Siapa sih istrinya Maya Rupe itu? Berdiri di sini dulu, tempatnya dengan saya. 555 ya. Inilah mereka. Saya ikut bahasanya Komandan Divisi Salam Prajurit 3 kali surat haleluya baru kita beri tepuk tangan. Salam prajurit. Haleluya. 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 Terima kasih, silakan duduk. Tuhan memberkati. Selamat melayani. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua telah mempersiapkan hati yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Dan bila kita telah mempersiapkan hati, kita tercermin dari satu hal yang sendiri itu sendiri. Sedangkan kita senyum kepada kanan kiri kita hari ini. Dengan memberikan senyuman, kita tahu bahwa Tuhan kita memang adalah Tuhan yang luar biasa besar dan dahsyat. Oleh karenanya, kita akan pujikan Dia
Penyembahan mengatakan, Engkau alasanku hidup. Kita akan pujikan ini dengan mata berdiri. Jangan segala mata berdiri. Yesus satu-satunya alasan kita hidup baik. Dan kita puji dengan sungguh-sungguh.
pengakuan iman Tuhan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Baru ditulis dengan kitab dan bahwa kedua-duanya itu saja merupakan peraturan baru mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu besar dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia saja patut
Pada intinya kami mengikuti semua sesi dengan senang, dengan sukacita. Pembicaraan atau seminar ini bertemakan sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, sehat mental. Jadi apa yang diperlukan bagi kaum wanita yang hadir. Jadi kami sangat-sangat diberkati untuk pembicara dari setiap sesi, baik dokter yang dari Rumah Sakit William Booth Semarang, juga Ibu Komisioner Dewati Tampai, Ibu Kolonel Debbie Kape, Ibu Kolonel Saskia, kemudian yang terakhir Dokter Handa Cahyani dari KPT. Kami semua diberkati karena banyak hal ternyata yang kadang-kala kami tidak tahu dalam keseharian hidup kami sehari-hari sebagai seorang ibu. Banyak hal yang kami tidak tahu, terlebih tentang masalah psikologi. Ini yang mental ya, yang mengenai mental. Tetapi melalui kesempatan ini kami sudah diajarkan, sudah diberi pemasukan-masukan. Jadi kami mengerti bahwa sebaiknya begini begitu, dan semua wanita menikmati karena kalau dilihat setiap sesi ada saja yang bertanya, bahkan harus dibatasi karena memang banyak yang ingin bertanya. Puji Tuhan kami dapat menyelesaikan semua acara dengan baik dan dengan penuh sukacita. Masing-masing bertemu dengan teman-teman. Jadi sebenarnya reuni ya, ini ya sebenarnya reuni bagi OS-OS PKW, karena setiap kali ada rally, ada pendaftaran PKW, pasti ya itu lagi. Paling bertambah 1-2 yang baru. Kemudian selesai acara kami kembali ke Semarang, sejenak ke PAP, mampir di PAP hanya mengambil sesuatu yang tertinggal. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Target perjalanan mungkin 5 jam atau 4 jam ya, perjalanan 4 jam kami tiba di Bandung. Dan yang mengejutkan kami ketika kami tiba di kilometer 360, tiba-tiba mobil berbunyi duduk gitu. Kami semua terkejut, banyak yang tidur tak akhirnya terbangun. Saya senang sama steward karena dia mengemudikan kendaraan begitu tenang. Jadi ketika berbunyi itu saya hanya bilang, steward, ayo minggir, tenang. Saya katakan demikian, tenang. Lalu dia ambil posisi. Kami di tengah jalan tol ini. Kemudian dia ambil posisi minggir. Saya berpikir mobil ini tidak akan bisa berhenti. Tapi puji Tuhan bisa berhenti. Kemudian saya membuka pintu depan karena saya duduk di bagian depan. Ternyata ban kami hancur. Saya tidak katakan pecah, karena itu hancur sampai di bagian dalamnya hancur. Kata orang-orang kalau ban depan pecah itu fatal, akan terjadi sesuatu yang fatal. Tetapi bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan saat itu. Steward yang tenang, aku nanti steward bisa ganti ban, bisa katanya. Ya, sesudah itu karena dipegang ban itu masih panas sekali ya, karena mungkin kondisi waktu itu juga panas dan jalan tol juga memang sangat panas aspal. Kemudian kami tunggu sejenak. Saya melihat Kolonel Dina masuk ke dalam mobil. Saya tahu dia berdoa. Kami juga masing-masing berdoa. Saat itu kami semua sedih, tapi kami tidak mau memperlihatkan rasa sedih kami. Dari yang tadinya semua pulang ingin sampai dengan cepat di rumah, tetapi dengan keadaan ini kami katakan, itulah kita sudah diingatkan untuk bersabar. Dan puji Tuhan kami semua bersabar dengan kejadian ini. Tidak lama setelah Kak Dina berdoa itu, ada mobil jasa marga lewat. Saya tahu Tuhan yang kirim ini untuk kami. Ada 2 orang di dalamnya. Kemudian dia bertanya kenapa. Lalu kami tunjukkan pada ban yang pecah, yang hancur ya, karena rontokan
bandaran itu ada di jalan raya itu, saking hancurnya. Kemudian bapak itu berusaha, pertama agak sulit, tapi berikutnya berdoa masing-masing, Tuhan tolong bapak ini supaya dia bisa memperbaiki ban ini. Kemudian sesudah itu selesai dikerjakan. Puji Tuhan, kami hanya katakan puji Tuhan karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami tidak juga menduga bahwa petugas itu akan lewat. Memang setiap kali ada petugas, tetapi dalam waktu sesingkat itu petugas itu datang. Kemudian setelah selesai diperbaiki, kami masuk dalam mobil dan orang Nadina memimpin lagi di dalam doa. Kemudian kami katakan sudah lewat pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru, jam berapapun kita tiba, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita selamat. Kami melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Kami tidak tahu, kami tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi seperti ini, tetapi Tuhan mengadakan ini supaya iman kami lebih lagi dikuatkan di dalam Tuhan. Kami bersama-sama kembali tiba di PAP pukul tengah 12 malam, dan kami bersyukur semua dalam keadaan baik, semua sehat, semua penuh sukacita, dan kami yakin semua ini juga berkat doa dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sehingga kami boleh tiba dengan selamat sejahtera. Demikian kesaksian saya. Ada satu hal yang saya sampaikan, bahwa ketika diadakan lomba vokal grup, memang hanya pesertanya 4 saja pesertanya, karena dari distrik Jawa Barat, distrik Jawa Tengah, distrik Jatim Bali, distrik Jadetabek. Puji Tuhan, peserta dari Jawa Barat juara 2. Bersyukur karena saingan kami Jawa Tengah. Memang kami akui aransemen lagunya luar biasa, bagus banget. Jadi kami memang terima kalau kami juara 2, memang seharusnya mereka juara 1. Jadi terpujilah Tuhan, karena Tuhan sudah memberi kesenangan kepada kami, memberikan sukacita kepada kami, dan kami boleh kembali melihat keluarga kami dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kesaksian dari Ibu Lila. Kita percaya bahwa Tuhan memang sungguh luar biasa dan menjaga setiap umatnya dan berseru kepada. Kesaksian saya tutup sampai saat ini, dan pujian yang mengatakan Tuhan punya jalan selama yang baik akan menjadi kesaksian kita bersama. Tuhan
kami siap di sore firman. Firmanlah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman dan hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Baik Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam beberapa minggu yang berjalan ini, mulai dari minggu yang lalu, dalam kalender khotbah teritori kita akan merenungkan mengenai ketujuh surat yang dikirimkan kepada ketujuh jemaat berdasarkan dari kitab Wahyu, dan minggunya adalah minggu yang kedua atau surat yang kedua yang ditujukan kepada jemaat di Smyrna. Wahyu 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Wahyu 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Wahyu 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Dengan berikutnya mengatakan kepada jemaat di Smyrna. Tuliskanlah kepada jemaat di Smyrna, kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ada satu kata kunci yang kita akan renungkan dari pesan Yesus Kristus kepada jemaat di Smyrna pada pagi hari ini, yaitu setia. Sebelum lanjut, saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada orang-orang muda yang hadir di sini, ya. Saya ingin bertanya kepada mereka, siapa di antara orang muda yang selama pacaran selalu setia sama pacarnya? Ada yang berani angkat tangan? Angkat tangan siapa yang selalu setia sama pacarnya sampai sekarang? Kalau saya belum ada yang angkat tangan, karena saya dulu pernah tidak setia. Teman-teman yang lain, sepertinya semuanya pernah tidak setia. Nah, ada yang angkat tangan? Angkat tangan yang selalu setia sama pacarnya, orang muda. Kalau orang tua, sebenarnya saya ingin tanya, cuma saya takut, saudara-saudara sekalian. Nanti sampai di rumah bisa-bisa berabe, orang Jakarta bilang, ya. Nanti tiba-tiba istrinya yang ketahuan atau suaminya yang ketahuan dulu pernah begini begitu, bisa-bisa tidak jadi budaya PKW sebentar sore. Bahaya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus, setia sampai akhir. Judul renungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, jemaat di Smyrna sangat dikenal dengan kesetiaan mereka kepada Allah. Kesetiaan jemaat di Smyrna bukan hanya dibuktikan melalui kesetiaan mereka beribadah, berdoa, dan mempelajari firman Tuhan, tetapi terbukti juga melalui kesetiaan mereka kepada Tuhan pada waktu mereka menghadapi pencobaan-pencobaan yang berat atau pencobaan yang sulit sekalipun. Pokoknya kalau mau belajar setia, saudara-saudara, Smyrna jagonya. Jadi kalau bapak-bapak ibu akan punya anak, kalau mau dia setia, beri dia nama Smyrna. Kalau cewek, ya. Tapi kalau cowok, kasih dia nama Semarno. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi untuk belajar apa pentingnya kesetiaan kepada Tuhan dari jemaat-jemaat di Smyrna, maka mari terlebih dahulu kita mempelajari fakta-fakta apa saja yang terjadi kepada jemaat di Smyrna sebagai jemaat kedua yang menerima pesan dari Yesus Kristus. Fakta yang pertama, saudara-saudara, kalau kita membaca dengan saksama surat-surat yang dikirimkan kepada ketujuh jemaat dalam kitab Wahyu ini atau ketujuh surat ini, hampir seluruhnya mendapatkan teguran dari Tuhan. Ada yang ditegur karena kasihnya pura-pura, ada yang ditegur karena mereka sudah mulai kerjasama dengan nabi-nabi palsu atau ilah-ilah lain. Tetapi surat kepada jemaat di Smyrna
ini saudara-saudara adalah pujian dari Tuhan atau penghargaan dan penguatan kepada jemaat di Smyrna. Dalam artian bahwa di Smyrna atau jemaat di Smyrna memiliki penilaian yang luar biasa di mata Tuhan. Kalau di akreditasi mereka ini sudah A+ nilai saudara-saudara ya, jemaat di Smyrna. Fakta yang kedua saudara-saudara, kota Smyrna merupakan kota yang termegah pada zaman itu, bahkan melampaui kota Efesus. Jadi di Smyrna terdapat banyak orang-orang kaya saudara-saudara sekalian. Tetapi jemaat Kristus yang ada di Smyrna menderita kemiskinan dan kesusahan. Wah, berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi pada zaman itu. Kenapa saudara-saudara? Karena pada masa itu gereja mengalami penganiayaan yang kejam dari kerajaan Romawi. Bukan hanya penganiayaan fisik saja, tetapi juga menyebabkan mengalami penganiayaan secara ekonomi yang menyebabkan mereka menjadi sangat miskin. Saat itu saudara-saudara, jika masyarakat mengetahui bahwa seseorang adalah pengikut Kristus, mereka akan ditangkap, dianiaya, bahkan mereka dikucilkan dari masyarakat. Itu fakta yang terjadi. Para pedagang Kristen diboikot barang dagangannya sehingga tidak ada yang mau membeli barang dagangan mereka, sehingga banyak dari mereka menjadi miskin. Tetapi di dalam kesusahan dan kemiskinan mereka, roh mereka semakin diteguhkan oleh Roh Kudus. Mereka mengalami kebangkitan rohani, sehingga kita mencatat bahwa dalam ayat yang ke-9 ini, jemaat di Smyrna menderita kemiskinan, namun mereka kaya. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Mungkin mereka miskin secara jasmani, tapi mereka kaya secara rohani. Dan itulah yang menyebabkan mereka dipuji oleh Allah. Hal ini berbanding terbalik dengan surat kepada jemaat di Laodikia yang mengatakan bahwa jemaat di Laodikia itu kaya secara jasmani, namun mereka miskin secara rohani. Sehingga dari kedua fakta yang saya temukan dalam teks ini, maka dalam renungan saya ada satu kalimat penting yang saya temukan adalah bahwa kesetiaan kepada Tuhan membuat kita mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan membuat saudara dan saya mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa saja bentuk perhatian khusus yang akan kita terima dari Tuhan kalau kita memiliki kesetiaan kepada Allah, saudara-saudara sekalian? Yang pertama dalam ayat yang ke-9 dikatakan demikian, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Saudara-saudara, ayat yang ke-9 ini diawali dengan kalimat aku tahu. Sehingga poin yang pertama, perhatian khusus yang Allah berikan kepada saudara dan saya, kalau kita setia kepada Allah adalah Allah selalu memperhatikan kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi saudara-saudara bahwa ayat ini diawali dengan kalimat aku tahu, yaitu Tuhan tahu. Kalimat ini sengaja ditujukan kepada jemaat di Smyrna untuk mengingatkan mereka bahwa Allah itu Maha tahu. Allah tahu kesusahan yang mereka alami, Allah tahu kemiskinan yang mereka alami, dan Allah bukan hanya tahu, tetapi Allah memperhatikan mereka, saudara-saudara. Sehingga dalam kalimat selanjutnya dikatakan, namun engkau kaya. Ini bukti bahwa Allah memperhatikan mereka. Allah tahu segala sesuatu yang terjadi kepada jemaat Smyrna. Mungkin kita berpikir jangan-jangan Tuhan ini hanya Pak Gobal saja, orang tua bilang saudara-saudara ya, atau orang tua bilang itu Pak Tende. Jemaat-jemaat Smyrna ini miskin, tapi mereka kaya. Sama biasa orang Pak Gobal, orang-orang kalau Gobal cewek atau cowok, kamu tuh biar jelek, tapi cantik. Udah Pak Tende dia orang tua bilangnya, dia angkat dia. Kamu jelek tapi ganteng. Bagaimana juga itu? Saudara-saudara sekalian, tapi Allah yang Maha tahu itu. Dengan serius mengatakan kepada jemaat di Smyrna, hai jemaat di Smyrna, aku tahu kamu miskin secara jasmani, kamu susah. Namun kualitas imanmu dan kesetiaanmu membuat kamu terlihat kaya di mataku. Dan sesungguhnya Allah juga ingin mengatakan kepada kita jemaat-jemaat di Kolose 3 Bani. Sekalipun mungkin gereja kita tidak semegah gereja-gereja pada umumnya di luar sana. Jemaat-jemaat kita tidak banyak seperti jemaat-jemaat di gereja yang lain, saudara-saudara sekalian.
tuntut dari saudara dan saya, dari jemaat Khotbah 3 Bandung adalah kualitas iman dan kesetiaan kita kepada Allah yang membuat kita masih bernilai kaya di mata Tuhan. Allah memperhatikan. Saudara-saudara semua, kalau kita memiliki kesetiaan yang sungguh kepada Allah, Allah bukan hanya tahu tentang segala pergumulan yang kita alami. Allah bukan hanya tahu sakit penyakit yang kita alami. Allah bukan hanya tahu kondisi ekonomi yang kita hadapi, saudara-saudara sekalian. Dan berita baiknya adalah Allah juga memperhatikan kita. Sehingga kalau Allah memperhatikan kita, saudara-saudara, maka Allah tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Amin. Perhatian khusus yang pertama kalau kita setia kepada Allah adalah Allah memperhatikan kita. Yang kedua, saudara-saudara, ayat yang ke-10a mengatakan demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Yang kedua, saudara-saudara, perhatian khusus yang diberikan Allah kepada orang-orang yang setia kepada Allah adalah Allah menjamin kehidupan kita di dunia. Saudara-saudara, kalau kita kembali ke awal teks ini, dalam ayat yang ke-8 di sana dikatakan, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Saudara-saudara, Rasul Yohanes menasihatkan agar jemaat berfokus pada Yesus Kristus. Ia menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali, Alfa dan Omega. Gelar ini memiliki nilai penting bagi jemaat. Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Apapun yang terjadi, mulai dari lahir sampai akhir hidup kita, Kristus yang bangkit, yang akan juga membangkitkan saudara dan saya, adalah Kristus yang menang atas pencobaan dan penderitaan. Kristus Yesus yang bangkit telah mengalami hal terburuk dalam karya pelayanannya. Ia telah mati dalam penderitaan salib. Apapun yang dialami jemaat Smyrna, semua itu pernah dialami oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Bahkan Yesus lebih lagi mengalami penderitaan daripada jemaat Smyrna. Tuhan Yesus dapat menjamin hidup karena ia tahu hal terburuk dalam kehidupan, bahkan telah mengalami pahitnya kematian. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan kepada jemaat di Smyrna, jangan takut. Saudara, kata jangan lazimnya digunakan sebagai kalimat perintah atau larangan, seperti yang tercatat dalam 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain hadapanku, jangan membuat pagi patut yang menyerupai apapun, jangan menyempurnakan Tuhan Allahmu dengan sembarangan, jangan dan jangan merupakan kalimat perintah dan larangan. Tapi pada bagian ini, saudara-saudara, Yesus menggunakan kalimat jangan takut sebagai kalimat penguatan atau sebagai jaminan kepada jemaat di Smyrna agar mereka jangan takut terhadap apa yang harus mereka derita. Mengapa? Karena Yesus sudah terlebih dahulu merasakan penderitaan ini. Lalu Yesus melanjutkan dengan menyebutkan penderitaan yang akan mereka hadapi, yaitu sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Sesungguhnya kalimat ini bukanlah merupakan kiasan semata, saudara-saudara, dari apa yang akan dialami oleh jemaat di Smyrna. Tapi peristiwa ini adalah peristiwa yang harus mereka alami pada waktu itu. Dan kata kuncinya adalah pencobaan dan waktu. Artinya bahwa jemaat di Smyrna harus mengalami pencobaan selama 10 hari. Namun itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan pencobaan yang dialami oleh Yesus selama 40 hari. Bagaimana dengan saudara dan saya? Berapa lama pencobaan yang pernah atau mungkin sedang kita hadapi saat ini? Saudara, penderitaan jemaat di Smyrna yang dihadapi oleh jemaat di Smyrna sesungguhnya menggambarkan penderitaan yang dialami oleh seluruh orang yang percaya yang ada di dunia ini. Bahwa tidak ada satupun orang percaya yang tidak mengalami
kesusahan itu bukan selalu berupa kekurangan materi. Tapi kesusahan itu bisa saja berupa tekanan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang seakan-akan mendorong kita untuk tidak lagi percaya kepada Kristus. Atau mungkin kesusahan itu adalah sakit penyakit yang kita alami yang tidak kunjung sembuh, dan seakan-akan membuat iman kita mulai goyah dan mulai mempertanyakan apakah Tuhan mau tolong saya atau tidak. Atau mungkin kesusahan itu adalah karena kita dicobai oleh diri kita sendiri. Banyak orang percaya mengalami kesusahan karena tidak lagi mampu menguasai dirinya, atau tidak lagi memiliki penguasaan diri. Dirinya sudah ditarik sedemikian rupa ke dalam sebuah teknologi yang semakin canggih, yang seakan-akan membuat dirinya tidak lagi bisa lepas dari teknologi. Sehingga tidak heran karena begitu banyak orang yang menjadi korban penipuan. Barang dagangan online contohnya, atau mungkin ada kasus-kasus yang lain. Mungkin kesusahan itu karena dicobai oleh diri kita sendiri, yang mencoba untuk menjauh dari Tuhan. Bahkan mungkin sudah melupakan Tuhan, mengabaikan Tuhan. Atau mungkin ada yang tertinggal yang mengatakan, lihat nan, hidup saya baik-baik saja, saya tidak pernah mengalami kesusahan sedikit pun. Mungkin belum saatnya, karena ada masanya di mana iman saudara dan saya harus diuji oleh Tuhan. Pencobaan dan waktu. Tapi berita baiknya adalah Allah menjamin bahwa pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin. Sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Rasul Paulus tidak mengatakan pencobaan itu hilang dalam sekejap, tidak. Tapi dia mengatakan sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, perhatian khusus yang Allah berikan kepada orang yang setia kepada Allah adalah ayat yang ke-10b mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang ketiga, saudara-saudara, berita baiknya adalah Allah menyediakan mahkota kehidupan. Saudara menarik untuk memperhatikan bagian yang ketiga. Yang ketiga ini, bahwa dari ketujuh surat yang disampaikan kepada ketujuh jemaat dalam kitab Wahyu ini, hanya satu-satunya jemaat di Smyrna yang mendapat janji mahkota kehidupan dari Tuhan. Dan ternyata mahkota kehidupan itu hanya tersedia bagi mereka yang setia dalam pencobaan. Mereka yang setia sampai akhir hidupnya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 12. Dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Pada akhirnya kelak nanti, mahkota kehidupan adalah prestasi terbaik yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya, oleh saudara dan saya, dengan syarat tetap setia sampai akhir. Saya ingin menutup ini dengan kisah kesetiaan dari jemaat Smyrna yang patut menjadi teladan, yaitu dari seorang yang bernama Polikarpus, seorang uskup Smyrna. Sejarah gereja mencatat bahwa Polikarpus dihukum pemerintah setempat dengan dibakar pada sebuah tiang balok pada tahun 155 Masehi. Yaitu ketika ia menolak berkata bahwa Kaisar adalah Tuhan. Dia dibawa ke stadium, prokonsul atau gubernur mendesak dia, katanya, bersumpahlah, maka aku akan membebaskan engkau, sangkallah Kristus. Tapi Polikarpus menjawab, 86 tahun aku melayani dia, dan dia tidak pernah menyakiti hatiku sekalipun. Bagaimana mungkin aku dapat menghujat Raja dan Juru Selamat?
mendesak sehingga pada akhirnya Polikarpus dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Kisah kesetiaan Polikarpus dan jemaat di Smyrna kiranya menjadi refleksi bagi saudara dan saya untuk terus bertahan dalam iman dan kesetiaan kita kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Selamat memiliki kesetiaan kepada Tuhan dan selamat mengalami perhatian khusus dari Tuhan. Nyanyian nomor 254 akan mengantar saudara dan saya untuk merenungkan kembali bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Ayat yang keempat dari nyanyian ini 254. Ayat yang keempat mengatakan penyakit dan pencobaan tak akan memisahkanku dari kasih Tuhan. Meskipun ku tak mengerti, ku tahu Ia akan menjadi semua bagiku. Kita akan menyanyikan pujian ini. Ayat yang pertama dan keempat saja mengantar kepada saudara dan saya dalam waktu doa untuk merenungkan kembali sejauh mana kesetiaan kita kepada Allah sampai saat ini. Apakah kesetiaan kita hanya sewaktu-waktu atau terus berkelanjutan, terus bertumbuh di dalam hidup? Allah mau kita setia sampai akhir, karena Allah akan memberikan perhatian khusus pada saudara dan saya. Ku datang pada Tuhan. Oh
Bapa yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami kepada Kamu. Engkau Bapa yang mengasihi kami di tengah-tengah kasih kami yang mungkin pura-pura. Kasihanilah kami dengan belas kasihan. Kami lemah, kami terbatas. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari. Hamba tidak sempurna untuk menyampaikan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyala-nyala itu membakar hati kami untuk senantiasa mengaplikasikan firman, untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk doa yang sudah dinaikkan kepada Tuhan. Mungkin anak Tuhan yang berlutut di bangku anugerah, Kau mendengar, Kau mengetahui apa yang sedang didoakan. Allah tidak pernah mengecewakan. Allah tidak pernah tutup telinga kepada kami. Allah tidak pernah menutup mata dengan apa yang terjadi dalam hidup kami. Allah selalu perhatikan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Engkau sempurna. Ini doa kami Yesus. Sekali lagi mengucapkan firman dalam nama Yesus Tuhan, Allah yang setia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita disediakan firman Tuhan ini dalam hidup kita, satu kehormatan yang kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Menit 429 akan mengirim kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
damai dengan ayat mas bahagia atau kebahagiaan. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah gerakan pembasu pada pukul 7 malam dibawakan oleh OMT Rizka. Sementara teman-teman dibawakan oleh Renan James Tommy. Kemudian 21 Oktober hari Sabtu jam setengah 6 pagi pada 2 pagi pemimpin acara dibawa oleh Ganjar Fandi. Kemudian jam 18 jam 6 sore latihan musik keyboard saudara Pata, gitar Jordan Tambay, kemudian bass Fiat dan drum Andy. Kemudian 22 Oktober hari Minggu jam setengah 7 pagi ada ibadah kesucian di STW. Pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Samuel dan Ibu Turi Baru. Kemudian dilanjutkan kemudian ibadah kesucian pot jam 8 pagi. Pot ibadah dibawakan oleh saudara Mei Wita. Kemudian pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak dan Ibu Letnan Kolonel Erik dan BPKP. Kemudian tim musik oleh tim musik sehingga saudara Irene Cafe dan saudara Mei Wita, kolektan Ibu Dwi dan Ibu Kara Ismail, multimedia saudara Tony dan tim, kemudian Taborin, saudara Denita, saudara Yohana dan saudara Cinta serta Oi. Kemudian setelah minggu untuk minggu depan tidak ada yang ada GSM. Kemudian yang akan mencari dana untuk minggu depan adalah PKP. Yang berulang tahun untuk minggu depan tanggal 17 Oktober Ibu Maestro Prasaoka, kemudian 18 Oktober Bapak Maestro Ibu dan saudara Jerry Roberto, kemudian 21 Oktober Ibu Oktaviani Loka atau Ibu Aan. Dan satu minggu yang akan kita dukung dalam doa. Yang pertama, keluarga Letnan Kolonel Erik Kanor KP, kemudian keluarga Mayor Samuel Jambari, keluarga Mayor Victor Kahadi, keluarga Mayor Juanda, keluarga Mayor Jongi Sibarani, keluarga Mayor Budawan Berselasa, dan Letnan Jenderal Karya Tommy. Demikian rumah kok. Dan untuk lebih lengkapnya, Bapak dan Ibu bisa lihat di pengumuman WA grup 3 Bandung. Demikian pengumuman kok. Dan untuk selanjutnya mungkin dari Bapak ada tambahan. Terima kasih kehadiran kita semua sepanjang ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi tim musik, singers, tamborin, dan Mas Tony multimedia yang sudah melayani Tuhan dengan baik. Yang pertama kami sampaikan kepada semua PKP Korps 3 Bandung. Tanggal 11-12 November kita akan mengikuti TK umum kaum pria dengan beban. Korps punya beban tersendiri dalam hal TK. Saya sebagai opsi distrik juga punya beban, dan semua bapak-bapak kalau mengatakan tidak ikut, tetap ikut dan tetap bayar. Saya mengatakan begitu, saya tidak ikut mayor. Hari Minggu saya waktu bersama-sama dengan keluarga, tetap uangnya ikut. Dengan beban semua kaum pria 200.000 per orang. Ya, sudah ada uang. Saat ini sisa dari kolekte boleh mendaftar ke saya supaya saya tahu berapa jumlah tiket, karena saat ini saya baru mendaftar 10 orang dari Korps 3 Bandung.
pengumuman saya ini itu tidak ikut, kita harus bayar daripada bayar gratis, percuma daripada ikut saja. Kan lebih bagus begitu. Itu yang kami sampaikan kepada kita semua. Yang kedua, semua ibu-ibu yang selama ini aktif maupun tidak aktif, kami mengundang semua hadir dalam ibadah reli, tepatnya jam 3 sore di Korops kita. Dan kami mengharapkan jangan justru kita keluar rumah hadir Ibu Vera saja, Ibu Lila saja, Ibu Mara, Ibu Susan. Semua yang merasa ibu, mari kita hadir dalam hal ini. Kami sudah siapkan juga dialog. Misalnya ada penuh di dalam, mungkin kita keluar rumah. Tapi jangan mengatakan begini itu apa juga hanya dulu di luar. Begitu. Kami akan atur semua kursi ini dengan baik supaya kita menikmati ceramah dan ibadah reli yang sudah disiapkan oleh Opsir Kantor Pusat dengan baik. Kita semangat, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk akhir dari ibadah kita dan nanti ditutupi oleh doa berkat oleh Tuhan Sang Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua di dalam ibadah pada pagi hari ini. Engkau berdoa bagi pelayanan Korops Tiga Bandung. Banyak pelayanan kami terus diberkati oleh Tuhan. Korops kami diberkati oleh Tuhan. Kami Tuhan nyatakan jamaah supaya lebih sempurna lagi kesempurnaan kami alami. Engkau berdoa bagi semua jemaat-jemaat Korops Tiga Bandung dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, di kantor pusat ataupun di mana mereka bekerja mencari nafkah. Tuhan memberkati dan tempat-tempat itu pun diberkati oleh Tuhan. Engkau berdoa bagi panitia Natal Korops Tiga Bandung. Semua panitia Natal diberkati oleh Tuhan. Juga kami terus dukung dalam doa kami bagi IMD pembangunan rumah dinas Opsir Korops Tiga Bandung. Bapak di surga, kiranya Engkau terus mendengarkan doa kami dan menjawab doa-doa kami dan juga membantu memberi hikmat bagi mereka yang berkepentingan dalam hal ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa pelayanan PSTW Sendirawi Bandung, Opsir, semua staf, karyawan-karyawan, para Opsir pensiun, Bapak Oma dan para donatur, para Opsir diberkati oleh Tuhan, Bapak dan Ibu dan Baru, yang juga selalu memberi perhatian kepada kami di Korops untuk memberikan berkat-Mu bagi Bapak dan Ibu dan Baru. Tuhan memberkati juga bagi Bapak dan Ibu Mayor Didi Juanda. Tuhan memberkati semua staf karyawan-karyawan di sana. Bapak Oma yang sehat diberkati Tuhan. Mereka yang sakit diberkati Tuhan supaya sehat. Dan Opsir yang pensiun juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa bagi para donatur yang keluar masuk, mereka mengembalikan berkat-berkat Tuhan. Berkati pribadi mereka, rumah tangga mereka, ustaz mereka, anak-anak mereka dalam pendidikan. Bapak di surga, secara khusus pada siang hari ini, kami berdoa bagi pemulihan kesehatan, baik hamba-Mu sendiri, Ibu Letnan Pelayanan DC Andika, kiranya dijamah Tuhan dengan sempurna. Mayor Dorcas Sawoka, Tuhan juga menjamah dengan sempurna, khususnya di bagian lutut. Kami berdoa bagi ibadah dari PKW Divisi Jawa Bagian Barat. Hari ini dimulai dari ceramah, ibadah reli, tamu pembicara, dan semua peserta reli. Perjalanan peserta reli dari Jakarta, Cirebon, Batu Jajar, dan Bandung sekitarnya. Kiranya perjalanan mereka bersama-sama dengan Tuhan tiba di Korops Tiga Bandung dengan keselamatan daripada Tuhan dan mengikuti semua acara ini dengan keinginan Tuhan. Dan kami
semua tamu pembicara, semua hamba-hamba Tuhan, semua yang mengisi ibadah acara, dan semua ibu-ibu yang hadir dalam rel ini. Terima kasih Bapak Yesus. Kami juga berdoa bagi rakyat dan juga tekad yang akan dilaksanakan oleh Divisi Bagian Barat. Tuhan memberkati rakyat kami akhir bulan ini. Tuhan juga memberkati tekad kami pada bulan November. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi jemaat yang berulang tahun, yaitu saudari Ana Monica, juga Ibu Dania Kaswari. Tuhan memberkati saudari Ana Monica dalam masa mudanya dan masa depannya. Ibu Dania Kaswari, Tuhan juga memberkati pribadinya, juga memberkati anaknya yang sedang mengikuti kuliah di Jakarta. Kami juga berdoa bagi saudari dari visi pemilih. Biarlah kesehatan yang sempurna, pemulihan yang sempurna dari ketika dia mengalami kecelakaan. Tuhan tambahkan kesehatan, kekuatan baginya. Kami berdoa pada hari ini Ibu Indri Semanto, yang Tuhan juga tambahkan usia serta menjalani kehidupannya. Diberkati oleh Tuhan Ibu Indri, Bapak Semanto, dan kedua putra putrinya. Bapak di surga, kami berdoa bagi Letnan Sen yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakar yang sudah menyampaikan, yang memimpin acara, tim musik anak-anak muda kami, tamburin, juga singers, multimedia, semuanya Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi rencana-rencana kerja divisi Jawa Bagian Barat diberkati oleh Tuhan. Semua pelayanan diberkati oleh Tuhan. Komandan divisi dan semua staf diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, berkati Korps 3 Bandung ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada satu lagu yang mungkin sudah lama kita tidak nyanyikan saudara-saudara, yang berjudul Setia-setialah, setialah sampai mati. Saya percaya Bapak Ibu masih tahu lagu itu ya. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini lalu kita berdoa mengakhiri pada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.